Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Kita akan mendengarkan renungan harian. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Kita yang dikasihi Tuhan, tentu perkataan ini sering kita dengar bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kita sering mendengar kata bait Allah, kita diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa bait Allah itu, atau istilah gereja sekarang, tempat beribadah kita adalah tempat yang kudus. Nah, mengapa disebut kudus? Karena tempat Allah bernaung dan Allah hadir, sehingga dikatakan gereja yang kudus. Dan demikian juga pesan firman ini. Ketika kita menghargai gereja contoh, maka kita juga menghargai yang namanya kepribadian Allah yang memberi tubuh napas bagi kita. Maka pesan firman ini, mari kita rawat tubuh ini dengan baik. Mungkin sering sekali kita terjatuh di dalam pencobaan yang bisa merusak nilai-nilai kehidupan atau merusak kondisi tubuh kita. Misalkan perkataan-perkataan yang kurang baik, atau pemikiran yang kurang baik, atau tindakan tangan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Maka siapapun kita Bapak terkasih, mau hamba Tuhan, mau jemaat Tuhan, para pelayan, diingatkan firman ini, mari kita berusaha juga untuk merawat, bahkan menjaga tubuh ini. Karena begitu banyak cobaan yang bisa terjadi. Apakah dari mata, apakah pendengaran, apakah mulut kita. Ini semua bisa jatuh dalam pencobaan. Misalkan, kalau kita melihat sekarang ini, bisa karena perkataan yang keluar dari mulut, membuat orang menjadi ribut, berantem, atau bahkan membuat orang saling berselisih. Atau dengan kondisi tangan yang mengetik satu status, atau katakanlah sesuatu informasi yang hoax atau berita bohong, bisa membuat orang takut atau kondisi tidak tenang. Ada banyak hal-hal yang bisa muncul Bapak Ibu. Karena itu mari kita jaga, kita rawat tubuh kita. Dikatakan oleh firman ini menjadi gambaran bait Roh Kudus atau tempat Tuhan bernaung. Artinya Bapak Ibu, ketika tubuh ini kita arahkan untuk hal yang benar, maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Sebab apa? Seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa tubuh ini sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Artinya itu tujuan Kristus, membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal. Kalaupun tubuh ini nanti akan selesai menjadi tanah, tetapi dia akan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi, yang menjadi bagian anggota kerajaan Allah. Karena itu, mari kita pergunakan segala gerak kehidupan kita dengan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita punya talenta dengan suara, kita punya talenta dengan tangan ini bermain musik, atau mengerjakan sesuatu karya, atau dengan pemikiran, ide-ide, gagasan kita di tengah pekerjaan, pelayanan kita, Tuhan mau katakan melalui firman ini, semuanya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencari pujian daripada manusia, atau jangan pernah mencari keagung-agungan dari manusia. Sebab manusia itu tidak perlu diagung-agungkan, tapi dihargai ia. Tetapi yang perlu diagungkan adalah Kristus atau Tuhan Allah atau Roh Kudus melalui kehidupan kita. Jangan pernah Bapak Ibu terkasih, dengan tubuh ini kita menjadi sombong. Ketika seorang perempuan memiliki kecantikan, atau seorang laki-laki memiliki wajah yang ganteng, atau seorang anak
yang memiliki perawakan yang cantik atau yang lain, sehingga itu menjatuhkan dia kepada pencobaan. Ada kesombongan, ada sikap iri hati dan yang lain. Mari Bapak terkasih, kita berjuang merawat tubuh ini. Tubuh kita bukan milik kita, adalah milik Allah. Maka kita arahkan menjadi tubuh yang terberkati, tubuh yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang selalu menolong kami. Bagaimana tubuh kami adalah milik Tuhan, kami gunakan untuk kemuliaan nama. Ajarkan kami untuk menggunakan tubuh ini untuk karya-karya yang baik, pekerjaan yang baik. Berkati kami dalam melakukan aktivitas kami. Berkati Bapak Ibu terkasih, berikan kesehatan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, Tuhan memberkati kita.